Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan para pemateri yang akan mengisi diskusi publik pada hari ini, yaitu yang pertama adalah Ibu Nanda sebagai akademisi dalam bidang hukum, HAM internasional, kemudian ada Kak Vincent sebagai mahasiswa dari Papua, serta Kak Hanif sebagai perwakilan dari kelompok kami. Baik, kepada pemateri pertama yaitu Bu Nanda, saya persilahkan untuk mengisi materi. Namun sebelum itu, saya inginkan kawan-kawan untuk memulai on cam dan juga mematikan mic-nya supaya acaranya bisa lebih meriah dan antusias. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai diskusi publik isu diskriminasi rasial terhadap mahasiswa Indonesia Timur di Kota Malang. Menabuh genderang tentram, tahan emosi, stop diskriminasi. Dengan materi pertama yang akan disampaikan Bu Nanda. Kepada Bu Nanda, dipersilakan. Ya, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Jelas. Baik, terima kasih Mas Fadil atas pembukaannya. Selamat sore semuanya. Terima kasih atas undangan untuk kemudian menjadi bagian dari diskusi publik yang sangat penting ini. Selamat sore saya ucapkan kepada Pak Arief Setiawan selaku dosen dari mahasiswa hebat-hebat ini, dan selamat sore juga pada seluruh mahasiswa dan hadirin yang hadir pada sore hari ini. Ini luar biasa sekali tugas yang diberikan oleh Pak Arief begitu kepada mahasiswa mahasiswi di fakultas begitu untuk kemudian melakukan diskusi publik dengan tema-tema yang tidak hanya penting tetapi kemudian terus dan penting untuk digalakkan ya dan disuarakan ke masyarakat gitu. Jadi saya apresiasi terhadap tugas yang diberikan ini tidak main-main begitu ya, penilaiannya seperti itu. Saya diminta untuk berbicara sedikit mengenai aspek hukumnya begitu ya, bagaimana kemudian ICERD ini atau konvensi internasional mengenai penghapusan diskriminasi rasial ini di level internasional, kemudian sejarah pembentukannya bagaimana, dan termasuk implementasinya khususnya di Indonesia begitu. Mungkin slide-nya bisa ditampilkan secara full ya untuk PowerPoint-nya. Ya, mungkin bisa ditampilkan secara full dan langsung ke slide berikutnya. Baik Bu, sebentar Bu. Ya. Ya, dan langsung bisa slide kedua. Terima kasih. Ya, jadi saya ingin mengawali dengan mengingatkan kita semua begitu ya mengenai hari peringatan penghapusan diskriminasi rasial sedunia. Jadi saya mau memulai dengan mengingatkan kembali mengenai tragedi yang pernah terjadi sehingga dilahirkanlah kemudian Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial Sedunia. Nah, ini tanggal 21 Maret ya ditetapkan oleh PBB untuk hari tersebut gitu. Jadi mengapa tanggal 21 Maret begitu, itu ada sejarahnya dan penting kemudian untuk kita selalu mengingat sejarah dan bagaimana kita bisa mempelajari dari kejadian yang pernah ada. Jadi tanggal 21 Maret itu adalah peringatan gitu ya, peringatan menjadi momentum yang besar begitu ya, dan juga tepat untuk mengajak seluruh masyarakat ya saat itu untuk kemudian bisa menghapus segala bentuk
diskriminasi, khususnya diskriminasi ras begitu ya, untuk mencapai yang namanya perdamaian dunia gitu ya. Jadi hari penghapusan diskriminasi rasial ini adalah latar belakangnya gitu ya. Mungkin mahasiswa sudah pernah membaca sebelumnya ada peristiwa berdarah yang kemudian terjadi di Afrika Selatan ya, khususnya di kota Sharpeville begitu. Tepat kejadiannya tanggal 21 Maret 1960, di mana waktu itu kejadiannya polisi di Afrika Selatan itu melakukan penembakan gitu ya terhadap yang namanya peserta demonstrasi, yang mana demonstrasi itu dilaksanakan dalam aksi yang damai begitu. Yang sebetulnya tujuan aksi damai itu adalah untuk menentang hukum apartheid yang waktu itu masih terjadi begitu. Jadi dia adalah salah satu bentuk hukum atau jenis politik begitu ya yang menggunakan sistem pemisahan ya dan pembedaan tentunya. Jadi tidak hanya pemisahan tetapi juga pembedaan ras gitu ya. Kemudian termasuk agama, termasuk kepercayaan gitu ya. Dan pemisahan kelas sosial di mana kelompok mayoritas itu mendominasi kelompok minoritas. Itu yang kemudian terjadi. Jadi ada aksi demonstrasi itu dilakukan penembakan oleh polisi di Afrika Selatan, dan di dalam tragedi berdarah itu kemudian jatuhlah korban sebanyak 69 begitu ya. Jadi 69 orang setidaknya meninggal dan setidaknya 180 luka-luka gitu. Banyak di antaranya yang juga perempuan dan anak-anak. Itu salah satu gambar yang kemudian saya temukan banyak ya di internet kalau kemudian mahasiswa mau melihat, tapi itulah kejadiannya. Nah, berangkat dari peristiwa itu, maka ditetapkanlah oleh PBB ya tahun 1965 begitu, dia mengesahkan yang namanya resolusi anti diskriminasi rasial gitu ya. Jadi resolusi itu sebetulnya melatar belakangi atau dilatar belakangi adanya tragedi di Sharpeville di Afrika Selatan itu tanggal 21 Maret. Makanya setelah itu diperingati sebagai Hari Penghapusan Diskriminasi Rasial Internasional. Jadi tujuannya untuk menghilangkan diskriminasi rasial itu. Nah, jadi itu yang kemudian terjadi. Nah, kalau kita lihat meskipun itu terjadi di Afrika Selatan, tetapi tidak kemudian menghapuskan praktek-praktek diskriminasi yang terjadi di berbagai belahan dunia lainnya, begitu ya. Jadi rasisme yang merupakan sistem politik yang membentuk hierarki ini kemudian terjadi di berbagai tempat, begitu ya. Yang memang yang terburuk itu kemudian politik apartheid yang terjadi di Afrika Selatan ya, puluhan tahun yang lalu itu ya. Tapi kita juga bisa melihat dan mahasiswa mungkin juga masih ingat, begitu ya. Prakteknya pun terjadi hingga saat ini. Contoh yang masih kita ingat itu adalah kejadian pembunuhan ya atas George Floyd gitu kan, oleh anggota kepolisian ya di Amerika Serikat gitu kan, beberapa tahun silam gitu. Jadi itu merupakan sepotong kecil saja jadi dari sejarah panjang rasisme ya atas kulit hitam yang kemudian ada di Amerika Serikat. Dulu kan diawali dengan adanya perbudakan ratusan tahun begitu ya, kemudian lanjut adanya perang sipil. Saya rasa mahasiswa hubungan internasional lebih paham itu gitu ya. Dan bahkan tahun 1965, jadi di tahun-tahun yang hampir bersamaan dengan tragedi Sharpeville itu, Martin Luther King Jr. gitu kan sebetulnya mencoba dan bisa dibilang berhasil ya untuk membawa perubahan gitu kan, khususnya dengan adanya pengakuan terhadap hak-hak sipil gitu ya, adanya akses pendidikan, adanya akses terhadap lapangan pekerjaan gitu ya. Jadi sebetulnya kasus di Amerika Serikat, kasus George Floyd itu menunjukkan bahwa meskipun ya terpilihnya Presiden Obama waktu itu menjadi Presiden Amerika Serikat sebetulnya tidak menegasikan gitu ya adanya diskriminasi yang masih ada di tataran mindset apalagi kan gitu. Jadi itu sesuatu yang sangat memprihatinkan. Di belahan dunia lainnya, di Rwanda contohnya, ini kasus yang sangat familiar begitu ya terhadap pelanggaran HAM gitu ya, bahkan kejahatan genosida begitu sudah dianggap sebagai penghapusan secara sistematis ya kan terhadap kelompok ras, terhadap kelompok etnis gitu ya. Waktu itu suku Tutsi yang merupakan salah satu kelompok minoritas di Rwanda begitu menguasai
pemerintahan yang didominasi oleh suku Hutu. Terjadi kampanye dan juga propaganda juga, dan peristiwa itu ratusan ribu ya orang yang berasal dari suku Tutsi itu juga mati dibunuh oleh suku Hutu ya. Jadi itu juga praktek diskriminasi ras dan juga etnis yang terjadi di belahan dunia tersebut. Gimana dengan Indonesia? Ya, kalau tindakan dan kebijakan diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Indonesia sebetulnya kalau kita belajar sejarah pun itu sebetulnya sudah ada sejak sebelum merdeka bahkan gitu ya. Dengan adanya pembagian golongan atau masyarakat Indonesia oleh pemerintah Hindia Belanda ya waktu itu ke dalam beberapa kelompok gitu kan. Umum kita ketahui ada golongan Eropa, kemudian ada golongan Indonesia, golongan Timur Asing, golongan Bumi Putra begitu ya. Jadi pembedaan masyarakat itu sangat berpengaruh terhadap aspek-aspek tertentu, khususnya misalnya terkait dengan pekerjaan, apalagi terkait dengan pendidikan gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri sebetulnya adanya golongan Eropa itu yang dianggap kedudukannya lebih tinggi dari mereka yang kulitnya berwarna begitu ya, khususnya golongan Bumi Putra, maka menunjukkan bahwa tindakan dan kebijakan diskriminasi itu juga terjadi di Indonesia kan gitu. Nah, kalau kita lihat slide selanjutnya itu kita bisa melihat bahwa sebetulnya ada perjuangan. Mungkin next slide ya. Ini merupakan core yang akan kita bicarakan hari ini ya, yaitu International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination ya, merupakan perjanjian utama sebetulnya dan salah satu perjanjian HAM pertama yang kemudian diadopsi. Ini tahun 1965 ya, mahasiswa dan para hadirin sekalian. Yang paling terkenal itu kan UDHR dan juga dua turunannya, ya kan, ICCPR dan juga ICESCR, ya, keduanya tahun 1966. Itu yang paling terkenal gitu kan. Nah, kalau kita melihat adopsi yang konvenan ini itu dilakukan sebelumnya bahkan. Jadi tahun 1965. Jadi perjuangan untuk menghapuskan segala bentuk diskriminasi khususnya rasial itu didukung oleh konvenan ini. Ya, Indonesia sudah ratifikasi, nanti kita membahas mengenai itu. Tetapi yang penting untuk dilihat daripada kovenan ini menunjukkan bahwa sebetulnya karena dia diadopsi sebelum ada dua perjanjian HAM lainnya itu, ICCPR dan ICESCR, Konvensi mengenai Hak Sipil Politik, dan juga Konvensi mengenai Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, menunjukkan bahwa sebetulnya ya eksistensi manusia atau keberadaan manusia itu harus clear dulu di tatanan normatif minimal, normatif dan kerangka hukum internasional kan begitu. Jadi makanya dia mengapa kemudian diadopsi tahun 1965 bahkan sebelum hak sipol dan hak ekosok kan begitu. Ini artinya adalah bahwa perdebatan menunjukkan eksistensi jantung daripada kovenan ini kan menunjukkan bahwa manusia itu harus dihargai dan diterima sebagai manusia. Ya kan, itu harus clear dulu mahasiswa di tataran normatif, baru kita bisa berbicara mengenai hak-hak lainnya, ya kan, hak sipil, hak politik, hak ekonomi, hak sosial, budaya dan lain sebagainya. Jadi ini menunjukkan bahwa sebetulnya level internasional, masyarakat internasional ada keinginan ya untuk kemudian mengclearkan terhadap eksistensi manusia itu sendiri. Nah, kalau kita lihat, kalau teman-teman sudah membaca dengan lengkap begitu kovenan ini, kita bisa melihat bahwa dari segi bahasa ya, yang digunakan di dalam kovenan ini berbeda dengan perjanjian-perjanjian HAM internasional lainnya. Ya, jadi di situ bahasanya sangat lugas. Ya, statement-statement yang ada di dalam kovenan ini berbeda auranya dan ketegasannya dibandingkan dengan kovenan yang lain, termasuk kovenan hak sipil dan politik, begitu ya. Jadi istilah condemn gitu ya, bahwa kita harus melarang, kita harus menghentikan, ya tidak hanya kemudian di level mengatur, tapi ada pasal-pasal
pasal eksekutorialnya juga, ya. Nah, ini menunjukkan itu ada beberapa yang sudah di-highlight sebetulnya, ya. Tidak hanya kemudian mengatur bahwa ini dilarang begitu ya, tetapi ini terkait dengan penghapusan, terkait dengan tidak boleh bahkan memberikan sponsor, ya, tidak memberikan support apapun gitu ya, tidak menciptakan ya apapun mengenai diskriminasi ini. Jadi bagus juga ya yang dilakukan oleh masyarakat internasional bahwa covenant ini tidak perlu diperdebatkan lagi ya. Jadi isinya yang sebetulnya memandang eksistensi manusia sebagai manusia itu harus clear dulu. Jadi tidak ada perdebatan ya, tidak ada perdebatan bahwa manusia itu adalah manusia. Barulah kita bisa memikirkan hak-hak turunan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Nah, di slide berikutnya ya itu ini tabel yang saya buat tahun 2019 sebetulnya yang berkaitan dengan yang menunjukkan komitmen negara-negara di Southeast Asia terhadap perjanjian HAM internasional, begitu ya. Ya ini memang masih 2019, tetapi terakhir saya cek kemarin, saya update lagi, ternyata belum ada perubahan. Jadi masih seperti ini untuk tahun 2024. Artinya apa? Mahasiswa mungkin sudah tahu bahwa ada setidaknya 9 perjanjian HAM internasional yang utama. Begitu ya, itu sudah disebutkan di note gitu ya, ada Konvensi Hak Sipil Politik, kemudian Konvensi Hak Ekonomi Sosial Budaya, konvensi anti penyiksaan, ya, konvensi mengenai hak anak, gitu ya, dan lain sebagainya yang ada di note di bawah itu. Nah, inilah gambaran mengenai komitmen negara-negara setidaknya di ASEAN, ya. Kalau kita lihat sepintas, posisi Indonesia sebetulnya sudah sangat baik ya, bila dibandingkan dengan negara-negara tetangga. Ya, baik mengapa? Karena kita sudah menandatangani dan atau meratifikasi atau aksesi semua ke-99 perjanjian HAM utama itu, ya kan? Jadi dibandingkan dengan negara-negara lain kita sudah jauh menunjukkan komitmen ya, ini komitmen negara ya di tataran di level hukum internasional. S itu sign ya, mahasiswa tidak perlu bingung antara R dan A, satunya ratification, satunya accession. Perbedaan hanya di proses pembentukannya saja, tetapi akibat hukumnya sama. Jadi sama-sama menunjukkan negara sudah mau ikut serta dan terikat oleh isi daripada perjanjian-perjanjian tersebut, gitu ya. Jadi coba melihat saja dari Brunei misalnya, atau Malaysia dan Myanmar, bahkan Singapura juga yang kemudian dianggap sebagai negara maju, belum, bahkan banyak ya perjanjian HAM utama itu yang belum ditandatangani, apalagi diratifikasi, begitu. Jadi untuk komitmen Indonesia sebetulnya sudah sangat baik. Ya ini saya ngomong komitmen dulu ya di level normatif dulu, perkara implementasinya pasti ini teman-teman narasumber lainnya juga bisa ikut berbicara nantinya. Nah, slide selanjutnya ini gambaran saja ya, mahasiswa dan teman-teman sekalian. Ini ini hampir sama ya, track record dari negara-negara ASEAN yang sudah meratifikasi ICERD khususnya, begitu ya. Ternyata banyak juga yang di ASEAN yang belum, gitu ya, melakukan penandatanganan atau ratifikasi. Setidaknya ada 3 gitu ya yang belum, itu Brunei, kemudian Malaysia dan juga Myanmar. Itu yang belum ratifikasi atau belum melakukan aksesi. Jadi tergantung memang sistem dan sosial politiknya ya. Kalau kita baca beberapa berita terkait dengan Malaysia misalnya, sempat waktu itu pemerintahnya masih mau ya melakukan diskusi untuk melakukan ratifikasi, tetapi kemudian oleh pemerintah yang lain gitu ya tidak disupport, dan hingga hari ini tidak ada itu arah kemudian untuk melakukan ratifikasi. Jadi ini tabel yang berbeda wujud saja. Berikutnya, kalau gambaran internasionalnya ini teman-teman sekalian, jadi
porsi daripada masyarakat internasional, khususnya negara-negara yang meratifikasi itu udah banyak sekali. Mayoritas bahkan, ya ini salah satu perjanjian HAM yang sudah diratifikasi oleh hampir seluruh negara di dunia, hampir ya. Jadi sifatnya sebetulnya sudah menjadi hukum kebiasaan internasional ya, karena prinsip di dalamnya memang sifatnya universal ya. Paling ada beberapa negara di situ yang kemudian berwarna merah begitu, Sudan Selatan. Itu tadi yang ASEAN juga ada 3 negara itu ya, Brunei, Myanmar dan juga Malaysia. Jadi ini menunjukkan bahwa mayoritas negara itu sudah clear ya di level tataran, di level normatif bahwa diskriminasi ras itu memang sesuatu yang harus dihentikan gitu ya. Jadi di level itu menunjukkan jantung eksistensi manusia itu memang sudah ada kan begitu. Ya, berikutnya ini bisa di skip saja nih gambar yang lain. Nah, bagaimana kemudian implementasi ICRD di Indonesia kan begitu ya, yang mau kita bahas juga hari ini. Memang memerlukan waktu agak lama ya untuk pemerintah Indonesia melakukan upaya ratifikasi atau aksesi gitu ya. Tapi tahun 99 itu kemudian berhasil dilakukan pengesahan undang-undang ya tentang pengesahan ICRD itu sendiri. Jadi ada undang-undang mengenai pengesahan konvensi internasional mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi rasial kan begitu. Jadi itu tahun 1999. 9 tahun kemudian ya cukup lama waktunya barulah kita kemudian memiliki undang-undang sendiri ya tahun 2008 nomor 40 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis gitu loh. Jadi dari segi tataran normatifnya gitu ya sudah ini merupakan instrumen hukum yang cukup baik begitu ya yang dimiliki oleh Indonesia begitu. Jadi menunjukkan bahwa ya kalau kita belajar hukum itu ada beberapa derajat prinsip gitu ya. Ada prinsip yang harus diikuti, ada yang wajib gitu ya, ada yang sifatnya hanya mengatur, ada yang sifatnya memaksa gitu ya. Nah, kalau racial discrimination ini oleh Indonesia dan mayoritas negara-negara sudah diterima sebagai mungkin teman-teman FISIP juga mengetahui prinsip jus cogens gitu ya. Prinsip jus cogens itu prinsip dari segala prinsip yang ada begitu ya. Jadi dia mengalahkan semua prinsip dan sifatnya memaksa. Artinya apa? Ratifikasi atau tidak ratifikasi, suka atau tidak suka, begitu ya. Whether you like it or not, begitu bahasanya. Negara terpaksa untuk ikut karena sifatnya memang memaksa, begitu ya. Tidak ada pengecualian, tidak ada pembebasan, gitu ya. Tidak ada alasan pembenar apapun yang dilakukan terhadap praktek diskriminasi ras dan etnis, begitu. Jadi untuk Indonesia sudah bagus sekali ya memiliki perangkat hukum ini. Nah, pertanyaannya menjadi isu di diskusi publik ini adalah seberapa efektif ya kan adanya Undang-Undang 40 tahun 2008 untuk kemudian benar-benar bisa menghapuskan diskriminasi ras dan etnis seperti itu ya. Jadi ternyata kalau kita lihat beberapa kasus yang ada, begitu ternyata belum efektif juga penggunaan atau keberadaan undang-undang ini. Kalau kita lihat di slide selanjutnya, ini ada beberapa kasus saja yang kemudian coba saya klip begitu ya mengenai praktek-praktek diskriminasi rasial yang terjadi di Indonesia begitu dan bahkan terjadi di Kota Malang kan begitu ya kan. Nah, bagaimana kelanjutan atau efektivitas dari undang-undang tersebut? Ya, kalau kita bisa melihat dari sekian banyak kasus yang pernah terjadi, ya kita tarik ke belakang begitu. Dalam mayoritas kasus memang jarang sekali kemudian tuduhannya itu dilakukan atau menggunakan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Ya, jadi dalam banyak sekali atau mayoritas kasus itu tidak pernah digunakan istilah bahwa yang melakukan diskriminasi itu berdasarkan ras dan etnis. Walaupun sebetulnya secara kasat mata itu elemen-elemennya terpenuhi, kan begitu. Dalam banyak kasus kemudian dianggap ini adalah praktek misalnya membuat kegaduhan gitu kan atau membuat
keonaran begitu ya, sesuatu yang membuat tidak tertib di masyarakat begitu, yang sebetulnya kalau kita lihat dari kacamata hukum itu memiliki derajat yang berbeda dengan undang-undang mengenai penghapusan diskriminasi ras. Ya, kalau tadi saya sudah menjelaskan bahwa sifat daripada diskriminasi ras dan etnis ini sudah mencapai level jus cogens, artinya tidak ada alasan pembenar sama sekali, begitu ya. Maka menimbulkan derajat kejahatannya itu lebih tinggi daripada tindakan-tindakan diskriminasi yang lain, gitu. Ya kan? Jadi ketika suatu kejahatan terhadap rasisme atau etnis itu kemudian dilakukan, sanksinya pun sebetulnya lebih tinggi daripada kalau hanya sekedar tuduhannya itu membuat keonaran gitu ya, atau membuat kegaduhan kan seperti itu. Jadi ini menimbulkan suatu persepsi di masyarakat umum begitu ya, termasuk persepsi di aparat bahwa sebetulnya tindakan seperti ini tindakan yang biasa saja. Nah, ini kan yang kemudian berbahaya ya, menormalisasi peristiwa-peristiwa tertentu yang sebetulnya masuk kategori diskriminasi ras dan etnis tetapi kemudian tidak dituntut berdasarkan pasal-pasal tersebut. Ya, karena kalau hanya membuat kegaduhan, ya, melanggar kenyamanan orang lain, melanggar ketertiban umum, gitu, sebetulnya pasal yang dikenakan itu tidak lebih tinggi daripada diskriminasi etnis dan ras. Jadi secara substansi dia menghilangkan sifat daripada peristiwa hukum itu. Nah, ini yang kemudian berbahaya. Jangan sampai kemudian masyarakat dalam tanda petik yang melakukan normalisasi terhadap peristiwa-peristiwa itu yang menyebabkan dalam kasus-kasus itu juga tidak dituntut menggunakan Undang-Undang 40 tahun 2008. Jadi it's okay. Artinya it's okay adalah tidak sampai menimbulkan tingkat derajat kejahatan yang sesungguhnya jantung daripada ICRD dan juga Undang-Undang 40 tahun 2008 itu adalah ini sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan, ya kan? Bukan kejahatan biasa. Jadi ada level derajatnya itu yang kemudian disayangkan. Makanya diskusi-diskusi publik seperti ini, terutama oleh mahasiswa gitu yang punya peran aktif untuk melakukan advokasi ini menjadi krusial untuk dilakukan. Nanti mungkin narasumber yang lain punya waktu juga untuk kemudian menceritakan ya dari segi pengalaman yang pernah misalnya dihadapi atau kasus-kasus yang relevan yang terjadi di Kota Malang. Jadi nanti kita bisa teruskan dengan diskusi. Terakhir di slide selanjutnya adalah lalu apa yang harus dilakukan, gitu ya. Lalu apa yang harus dilakukan? PR-nya menjadi banyak. PR kita menjadi banyak. Di sini saya sebutkan beberapa aspek yang terkait dengan peristiwa diskriminasi ras dan etnis, ya, racial discrimination. Memang tidak semua persoalan itu bisa diselesaikan secara menyeluruh dengan perspektif hukum. Penegakan hukum itu salah satu indikator yang sangat penting untuk menunjukkan bahwa negara itu mau ya dan mampu untuk menghentikan dan melawan racial discrimination. Tetapi di sisi lain, aspek lainnya itu tidak kalah penting ya, karena sekali lagi diskriminasi rasial ini tidak hanya terjadi di level struktural, gitu ya. Jadi dia menyeluruh. Perlu aspek pendidikan, gitu ya. Kemudian budaya ini yang juga tidak kalah pentingnya, ya, untuk kemudian kita bicarakan dan kita coba lakukan sinergitas antara berbagai stakeholder. Karena berbicara pelanggaran diskriminasi ras dan etnis itu juga berbicara mengenai politik, sosialnya, berdampak juga kepada ekonomi, begitu ya. Jadi kalau saya hadir di sini berbicara mengenai aspek hukum, itu sebetulnya bukan aspek satu-satunya yang menyeluruh dan bisa menghentikan seluruh solusi terhadap kasus yang ada, tidak. Dia hanya satu aspek saja. Nah, ini yang kemudian penting untuk kita upayakan berbagai macam diskusi gitu ya, kemudian advokasi, kampanye bahkan untuk mensinergitas beberapa aspek yang terkait dengan kasus diskriminasi rasial gitu. Terakhir quotes dari saya yang untuk menutup, nanti kita bisa lanjutkan dengan diskusi begitu, adalah kenapa ini penting untuk digalakkan adalah karena ini satu-satunya hal yang tidak bisa kita pilih. Ya.
You can choose your job occupation. Kita bisa memilih nanti bekerja di sektor manapun, begitu. Kita punya kebebasan untuk memilih itu. You can choose your political affiliation. Ya, Anda mau berafiliasi dengan misalnya partai politik yang mana, bebas saja. It's your choice dan kita punya kebebasan untuk memilih, begitu ya. Dan bahkan di banyak sekali negara, mungkin termasuk di Indonesia, you can even choose your religion, gitu kan. Meskipun lahir di agama tertentu, tapi di banyak negara dan kayaknya di Indonesia juga masih dimungkinkan atas kesadaran misalnya karena perjalanan spiritual sendiri, we can choose our religion, gitu ya. Ya, but we cannot choose our race. Ya, sekali lagi kita nggak bisa kemudian memilih untuk lahir di dalam ras tertentu, nggak bisa. It's God given ya. Kita kan masyarakat yang percayakan ketuhanan begitu ya. Itu diberkati oleh Tuhan, itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Nggak bisa kemudian kita memilih untuk masuk ras mana, berbeda dengan job occupation, dengan political affiliation, dengan religion, begitu ya. Jadi itulah satu-satunya alasan mengapa kita, ya semua yang terlibat di sini, harus kemudian melakukan upaya untuk tidak hanya menghentikan, tetapi kemudian melawan yang namanya racial discrimination. Dari saya cukup dulu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nanda atas penyampaian materinya yang sangat bermanfaat. Semoga dapat diterima dengan kawan-kawan dengan bahagia dan baik. Kemudian kita beralih pada penyampaian materi oleh pemateri selanjutnya, yaitu Kak Vincent, mahasiswa dari Papua. Pada Kak Vincent, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Dari sebelumnya suara saya terdengar atau tidak terdengar ya? Sudah terdengar. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya teman-teman dan selamat sore buat Ibu Nanda dan Pak Arief. Selamat sore dan teman-teman juga sekalian hadirin semua selamat sore. Terima kasih kesempatan. Jadi di sini pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai kehidupan mahasiswa di Kota Malang itu sendiri yang pernah alami diskriminasi rasial yang pernah alami maupun kejadian yang pernah diceritakan dari teman-teman maupun di pengalaman macam saya sendiri yang pernah alami itu di kehidupan di Malang itu sendiri. Jadi untuk peristiwa terkini yang mungkin terjadi di Kota Malang sini sendiri itu yang pertama itu dalam ketika cuma ketika dari luar Jawa sini ketika datang dari Papua untuk lanjut pendidikan di Malang sini tuh tentunya kami mencari tempat tinggal begitu tempat tinggal. Jadi kami mencari tempat kos itu kayak mengalami susah begitu. Jadi ketika kami ke tempat kos itu ada tulisan terima kos, tapi ketika pemilik kosnya itu kayak setelah dilihat kami macam dari timur, macam kulitnya macam gelap, macam begitu itu ibu atau bapaknya yang punya kos itu dibilang bahwa kami tidak melayani kos anak timur karena berdasarkan ras kulit yang mungkin dia lihat atau pengalaman sebelumnya yang dia lihat itu kami sering mengalami kayak macam kesulitan dalam mencari kos tempat tinggal atau asrama, mencari kontrakan itu seringkali mengalami bahwa kami dilihat dari pandangan kulitnya begitu. Jadi yang kedua itu dalam lingkungan kampus juga dari teman-teman mungkin dari saya sendiri juga pernah alami kayak macam diskriminasi, bukan diskriminasi tapi kayak macam secara verbal itu di teman-teman juga
rasakan rasakan biasanya di apa teman-teman di dalam diskusi itu biasa dicerita. Jadi keterbatasan dalam apa dalam representasi dalam organisasi kemahasiswaan juga seringkali mengalami apa trauma yang trauma yang besar sehingga sulit untuk kami apa ada yang sulit untuk menghadapi menghadapi membuat dalam kebijakan dalam organisasi kami di intra maupun apa ekstra yang ada hingga itu kayak ada trauma besar kayak macam trauma besar besar yang mereka alami itu kami rasa tertekan kayak macam ada yang tertekan baru mereka bilang itu ini mungkin tidak sesuai dengan eh, ekspektasi ekspektasi saya kayak macam itu ada teman-teman yang diceritakan dan yang ketiga itu diskriminasi dalam apa akses. Oh ya, iya betul. Jadi yang kedua itu mohon maaf. Jadi yang kedua itu mengenai apa ini pelecehan verbal. Jadi pelecehan verbal itu dari teman-teman mahasiswa lain terhadap mahasiswa-mahasiswa timur itu dilihatnya itu kayak macam ada ada yang lihat dari oh ini dari timur dari timur jadi kayak macam dari timur jadi jadi dalam kampus juga mereka mengalami mengalami kayak macam ah dalam mengambil keputusan atau dalam mengikuti organisasi kampus itu kadang mengalami trauma. Jadi teman-teman biasa cerita itu ketika mereka merepresentasikan mereka punya keinginan dalam organisasi mau join itu seringkali ada trauma. Jadi di dalam itu seringkali trauma. Jadi eh, dia dari dalam mahasiswa itu sendiri itu ada ketakutan sendiri yang timbul dalam apa pikirannya mahasiswa itu sendiri. Yang ketiga itu diskriminasi dalam akses layanan publik. Jadi dalam layanan publik itu yang dimaksud itu kesulitan dalam mengakses layanan publik seperti apa perbuatan dokumen kependudukan atau perizinan usaha. Ada di Malang sini tuh teman-teman atau di senioritas itu ingin buat apa usaha usaha atau apa usaha jasa sendiri di sini tapi ada tidak di apa ada tempat-tempat yang tidak tidak diterima jadi mereka lihat dari pandangan luar bahwa mereka dari m- paradigmanya masyarakat secara umum itu dilihat kayak macam dilihat dari luar sehingga ini dari Papua dikonotaskan dalam tidak bertanggung jawab akan ketika kita diberikan apa kesempatan dalam membuat usaha di tempat kami jadi mereka tidak akan bertanggung jawab seperti seperti begitu itu sering apa sering di teman-teman dari kakak juga sering dicerita dan yang berikutnya itu mengenai apa eh, jadi langkah-langkah advokasi jadi ketika mereka melihat apa kami melihat apa ketidak mungkin ketidakadilan di sini di sini itu ada biasanya mereka menyampaikan melalui demonstrasi unjuk rasa di sini di teman-teman maupun di senioritas di sini biasa mereka menyampaikan tapi kadangkali eh, yang disampaikan aspirasi yang mereka menyuarakan mengenai apa diskriminasi rasis yang mereka alami apa mereka rasakan di sini tuh kadang eh, terkadang itu terkadang itu eh, diterima diterima dari pihak pemerintah pemerintah berwajib tapi dalam implementasi implementasi terhadap implementasi itu sulit untuk dilakukan sehingga demonstrasi
itu menuntut keadilan bagi apa korban yang telah alami itu biasa dalam demonstrasi unjuk rasa itu mereka biasa dilakukan diskriminasi rasial terhadap mahasiswa-mahasiswa. Yang berikut itu apa dalam dialog dalam dialog dialog itu ketik pada tahun kemarin 2019 itu ada senior yang kemarin saya tanya-tanya ke apa kakak begitu tuh dialog yang pernah lakukan itu komunikasi langsung sama ini perwakilan Kota Malang sama gubernur lagi dalam situ sama perwakilan dari mahasiswa Papua itu biasa dilakukan pada 15 Agustus 2019 kemarin berdasarkan aksi demonstrasi yang dilakukan di Kota Malang sini itu mengacu apa pemicu kerusakan dan lemparan batu ada hinaan yang mungkin dari teman-teman mereka tidak terima ada suara yang mereka tidak terima sehingga mereka kayak pihak polisi untuk apa dialog antara mereka komunikasi setelah itu dari ini dari wali kota wali kotanya Setianci sini tuh dia dia menyampaikan bahwa kami ini dari pemerintah itu sudah kami akan berusaha untuk apa menyamankan dan menyediakan apa menyamankan masalah masalah tersebut jadi aman di tempat tempat Malang sini dan perwakilan dari mahasiswa Papua juga sudah dinyatakan sudah disampaikan pada saat dialog berlangsung itu kami di Mulan juga sekarang sudah apa membaik dan sudah baik aman dan inklusif ditinggal di Malang sini juga pada saat demonstrasi itu dialog dalam itu tuh mereka menjelaskan seperti sudah diamankan melalui dialog dan sudah dibuat apa melalui kepolisian juga sudah ditandatangani sudah ditangani terhadap masalah itu. Mungkin di advokasi itu mungkin dari kami juga dari ada yang teman-teman dari yang lain tuh mereka pernah mengalami tapi mereka apa sulit untuk menceritakan atau menyampaikan ke teman-teman lain teman-teman atau pihak berwenang itu mereka sulit atau kadang malu malu juga untuk apa menceritakan apa yang mereka alami jadi mereka hanya diamkan dalam mereka atau kami hanya diamkan dalam apa diri kami sendiri jadi mungkin di next jadi yang berikutnya kondisi realita yang ada dalam isu-isu diskriminasi rasial di tepatnya di Kota Mulang sini itu ada ini untuk diceritakan ada paradigma yang dari dalam mindsetnya mungkin dari masyarakat atau teman-teman sendiri itu ada dianggap bahwa ada paradigma yang masih ada sehingga seperti dianggap kayak macam sudah malas kurang cerdas kayak macam itu paradigma atau stereotip kayak macam begitu tuh selain diajukan atau selain dibilang kepada kami sehingga kami kayak macam mengalami trauma itu sering terjadi sama teman-teman maupun di teman-teman di kehidupan sehari-hari itu kadang sulit untuk diceritakan juga. Eh, jadi kayak macam kurang cerdas, kurang itu kami rasa itu kayak macam di latar belakang kami, kayak macam kami di minoritas itu di latar belakang kayak macam begitu itu sering dirasa dan yang kedua itu diskriminasi dalam akses layanan publik itu eh, seperti layanan publik di
kayak macam tempat pencatatan penduduk itu memang di aturan sini eh, memang di aturan dalam Dukcapil itu sendiri ada, sehingga kami juga tidak tidak merasa merasakan itu dikecualikan, tetapi sering diminta diminta untuk persyaratan-persyaratan yang kami tidak dibuatkan tidak dibuatkan dan tidak dilaksanakan karena kami pergi juga pulang balik pulang begitu jauh sehingga kami dipersulitkan dalam mengakses itu dan memperoleh pekerjaan per waktu juga kami eh, untuk bekerja saja per waktu kami dilihat anggap sepele. Kami ada kami ingin mau kerja itu ada mau tambah selain dari pekerjaan atau tugas dari kampus itu kami ingin mau kerja di luar. Itu sering ada dalam eh, pikirannya kami itu ada untuk kerja tetapi sering dianggap kayak tidak mampu macam begitu itu ada sehingga kami juga sulit untuk komunikasi komunikasi dan mencari kerja di tempat sini dan kesulitan memperoleh pekerjaan per waktu itu sendiri dan mengakses fasilitas-fasilitas kesehatan di macam rumah sakit itu sendiri itu kami juga kadang sulit untuk mengakses di ketika kami teman-teman mengalami musibah atau sakit itu sering kami juga sulit untuk mengakses karena dari pihak rumah sakit itu eh, ditanyakan di dalam paragraf itu ada sehingga nah eh, kayak malu untuk join itu ada juga yang mengalami kayak begitu tuh sering di cerita. Coba di next. Jadi untuk apa gap dalam implementasi kebijakan yang seharusnya lakukan itu di sini itu saya hanya tambahkan regulasi mungkin dari regulasi secara komprehensif atau umum untuk lakukan dari pemerintah maupun pihak terkait dalam karena walaupun ada peraturan undang-undang sudah ada untuk menghentikan diskriminasi secara rasial itu undang-undang sudah ada peraturan di kabupaten sudah ada tapi untuk dalam implementasi dalam kehidupan masyarakat sendiri itu masih belum masih belum dituntas belum tuntas untuk menjalankan eh, adanya keberagaman keberagaman dalam masyarakat itu sendiri. Makanya belum dioptimal. Jadi dibutuhkan regulasi yang umum lebih umum. Jadi dalam artian untuk itu memberikan pemahaman sertakan dalam eh, edukasi dalam mungkin kepada masyarakat secara umum atau melalui dinas terkait seperti dari HAM atau dari LBH atau mungkin dari melalui pendidikan di
lingkungan kampus itu perlu disosialisasikan mengenai mengenai itu diskriminasi itu sendiri eh, agar itu eh, pemahaman itu ada dalam pikirannya manusia itu sendiri bahwa ada keberagaman, kayak macam ada berbeda-beda eh, suku, ras, agama itu dijaga sebagaimana apa mestinya untuk dijaga, dan saling menghargai itu ada ada dalam pikirannya manusia itu untuk menjaga uh, kekuru- keberagaman dalam masyarakat itu sendiri. Jadi yang begitu untuk penegakan hukumnya itu di sini saya tulis tidak tindakan diskriminatif masih sering itu terjadi eh, tanpa adanya sanksi yang tegas. Itu seringkali mengalami dan menyuarakan eh, di dalam aksi unjuk rasa itu seringkali mengalami seperti di Kota Malang sini sendiri, dan ya kalau di luar itu di Surabaya, di Jogja itu seringkali didemonstrasikan atau aksi unjuk rasa untuk memberhentikan eh, menghentikan diskriminasi itu sendiri. Tetapi dari aspirasi tersebut itu kurangnya penegasan atau memberikan sanksi kepada pelaku, sehingga dari kasus tersebut diabaikan, sehingga selanjutnya juga akan berulang kembali dari mungkin bukan dari pihak itu sendiri tapi oknum itu sendiri, tapi dari oknum lain itu akan mengulangi kembali. Jadi harus ada penegasan atau sanksi yang diberikan itu sebagai mestinya dalam eh, undang-undang yang sudah ada atau aturan yang ada itu semestinya diberikan kepada oknum agar tidak ada kelanjutan tentang diskriminasi terhadap eh, mungkin ras tertentu kepada kelompok-kelompok tertentu itu eh, di dioptimalkan begitu. Mungkin selanjutnya ya dari saya mungkin dari sini cukup sampai di sini. Terima kasih untuk kesempatannya. Waktu saya kembalikan, namun sebelum dikembalikan ke moderator, saya ingin eh, mungkin saya ingin sampaikan kalau sedikit itu sebagaimana mestinya sebagai manusia dihargai antara perbedaan yang ada, sebagaimana adanya dalam Pancasila, nilai-nilai Pancasila yang ada itu seharusnya dijunjung tinggi dalam implementasi antara sesama manusia, antara kita dan sesama manusia. Mungkin itu yang dari saya cukup. Terima kasih, waktu dikembalikan. Puji Vincent, puji Vincent, puji Vincent. Terima kasih Kakak Vincent karena telah menyampaikan materi yang sangat bermanfaat dan bermutu bagi kita semua. Baiklah, setelah pemaparan materi dari Kak Vincent, maka kita mendengarkan materi dari Kak Hanif selaku mahasiswa HIUB. Kepada Kak Hanif, dipersilahkan. Oke, selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk Fadil. Izin share screen teman-teman. Oke. Terima kasih Saila. Oke, mungkin tadi
yang disampaikan oleh Bu Nanda dan Vincent udah cukup komprehensif ya. Jadi mungkin saya di sini ingin mencoba untuk sedikit merefleksikan dari sejarah ICRD yang sudah dijelaskan oleh Bu Nanda dan pengalaman dan cerita-cerita yang dihadapi oleh teman-teman mahasiswa timur kayak gitu di Kota Malang. Jadi mungkin saya awali dengan definisi dari diskriminasi yang menurut UHAM. Jadi diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Itu mungkin dari diskriminasi ya. Mungkin bisa ke slide selanjutnya. Oke, pembatasan, pelecehan, pengurangan hak, dan lain-lain. Kita bisa lihat mungkin di beberapa studi kasus di sini, yang tadi mungkin udah disampaikan juga oleh Bu Nanda dan Vincent, kayak gitu. Yang pertama adalah, ini yang paling terbaru ya, mungkin dari Kapolresta Malang yang sempat menyatakan bahwa darah mahasiswa Papua halal, seperti itu. Pernyataan ini jelas bertendensi rasial, seperti itu, karena membatasi hak, apalagi ini kan cenderung kasar ya, kata-kata ini cenderung kasar untuk diucapkan oleh seorang Kapolresta. Seperti itu. Yang kedua adalah penyerangan asrama Papua. Mungkin di 2019 lalu ada peristiwa di Surabaya, Dekat Malang kayak gitu. Jadi ada pengepungan teman-teman mahasiswa Papua di sana, di mana klaim dari ormas yang melakukan pengepungan itu adalah ada bendera yang dibuang ke selokan. Tapi setelah itu asrama teman-teman Papua itu mengalami pengepungan dan ya haknya sangat dibatasi, dikepung, dicemooh, dilempari dan lain-lain seperti itu. Lalu yang ketiga tadi udah disampaikan juga oleh Vincent. Ini mungkin sudah kasus di Yogyakarta ya, yang saya temukan di media, bahwa mahasiswa Papua yang datang ke Yogyakarta seringkali kesulitan mendapatkan kos seperti itu. Jadi seringkali peristiwa ini yang telah saya baca, jadi mahasiswa Papua yang sudah survei, yang terlihat bahwa kosannya itu sedang membuka kosannya, dan ada kamar kosong begitu tulisannya. Tetapi setelah teman-teman Papua yang survei langsung ke kosan, pemilik kosnya itu berkata bahwa kosan tersebut sudah ada yang mereservasi atau sudah penuh, seperti itu. Ini seringkali terjadi, bahkan pengalaman saya sendiri seperti itu, yang sudah beberapa tahun tinggal di Malang. Saya mengalami bahwa saya sempat tinggal di daerah Candi Mendut, Candi Panggung, dan lain-lain. Nah, itu di situ saya seringkali mengobrol dengan warga setempat, dan pemilik kos di sana menyatakan bahwa mereka tidak mau menerima mahasiswa asal timur, seperti itu. Ini hal yang lumrah terjadi di kota-kota pelajar, Yogyakarta, Malang, Surabaya, dan lain-lain. Dan mungkin ini secara langsung menghalangi hak-hak untuk mendapat tempat tinggal, seperti itu, untuk teman-teman Papua, teman-teman Indonesia Timur yang sedang merantau dan berniat untuk menuntut ilmu di kota-kota pelajar tersebut. Seperti itu. Mungkin bisa next slide. Oke. Di sini kita bisa melihat ya, terutama dari kasus sebelumnya, di mana Kapolresta yang mengatakan langsung ujaran rasial tersebut. Jadi sebagai sebuah institusi publik, peran keberpihakan negara dalam melindungi dan mencegah perlakuan diskriminatif serta risiko-risiko yang berhubungan dengan kerentanan adalah dengan membentuk sebuah kebijakan dan juga menegakkan hukum. Nah, kasarnya bisa dibaca, kebijakan adalah representasi dari apa yang negara kehendaki atau tidak kehendaki. Seperti itu. Jadi dalam praktiknya, baik dalam intervensi politik, ekonomi, sosial maupun budaya, kita bisa melihat tendensi negara gitu.
apalagi dalam pemegang kekuasaannya. Bisa dilihat dari Kapolresta sendiri yang mengatakan orang yang mempunyai kuasa seperti itu, dan bisa dilihat gitu keberpihakannya dalam isu tersebut seperti itu. Ini yang berbahaya karena ketika mengingat-ingat ya, mungkin materi yang telah disampaikan mungkin oleh Pak Arief di mata kuliah HAM seperti itu, bahwa pelanggar HAM adalah negara seperti itu. Hanya negara yang mempunyai kekuasaan dan dapat membatasi, membuat aturan, dan melakukan hal-hal tersebut yang bisa mencederai hak-hak asasi yang pada dasarnya dimiliki oleh semua manusia seperti itu. Next slide mungkin. Oke, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin saya coba refleksikan ulang ya, kayak kenapa saja berpikir seperti itu. Mungkin apakah ini mungkin manifestasi dari masyarakat yang luas seperti itu, pemikiran masyarakat seperti itu, atau emang itu hanyalah pemikiran orang yang berkuasa yang mungkin belum berpikiran sebegitu luasnya seperti masyarakat umum yang dia kelola seperti itu. Next slide. Oke, pertama saya ingin menyampaikan tentang stereotip. Menurut Zhang dan kawan-kawan, stereotip adalah suatu kecenderungan manusia untuk menyatakan sesuatu tentang individu yang lain, karena otak manusia cenderung untuk menyederhanakan sesuatu, terutama tentang identitas seseorang seperti itu, dan ini menyebabkan adanya bias dan judgement terhadap beberapa individu mungkin yang dilihatnya, karena otaknya cenderung untuk menyederhanakan identitas dari orang tersebut, yang dalam kasus ini adalah warna kulit seperti itu, dalam ras seperti itu. Ini stereotip. Jadi stereotip ini muncul di masyarakat dan tidak datang dengan sendirinya, tetapi juga dibangun oleh konstruksi budaya yang bertahun-tahun mungkin dialami seperti itu. Boleh next slide. Nah ini stereotip terhadap ras. Padahal ironisnya ras itu adalah mungkin ras itu kan didasarkan pada warna kulit. Padahal kulit manusia sendiri, yang telah saya baca di majalah National Geographic ya, kulit manusia sendiri yang menentukan warna kulit itu kurang dari 1 mm. Kurang dari 1 mm di epidermis seperti itu. Ras itu sesungguhnya hanya konstruksi dari pengalaman kolonialisme zaman dulu gitu. Jadi pada zaman penjajahan, mungkin tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Nanda, pemisahan di antara mungkin orang-orang kulit putih Eropa dan orang-orang Asia, dan orang-orang dulu kolonial menyebut kita pribumi dan lain-lain seperti itu. Dan padahal mereka dan kita itu hanya berbeda 1 mm saja di bagian tubuh kita seperti itu. Setipis kulit ari, istilah yang digunakan oleh National Geographic seperti itu. Jadi yang perlu kita ketahui adalah stereotip ini bisa mempengaruhi perilaku manusia, dan setelah itu terutama perilaku penguasa. Next slide. Nah ini yang lebih berbahaya dari stereotip adalah langkah selanjutnya dari stereotip, langkah yang lebih parah, yang lebih keras, yaitu stigmatisasi. Stigma merupakan tanda-tanda yang dibuat pada tubuh seseorang untuk diperlihatkan dan menginformasikan kepada masyarakat. Tanda-tanda tersebut merupakan suatu ungkapan atas ketidakwajaran dan status moral yang dimiliki seseorang, itu menurut Burman. Jadi banyak sekali manusia yang menganggap bahwa dengan penampilan tertentu, mungkin seperti ya termasuk warna kulit, atau misalkan kasusnya seperti orang-orang bertato, atau kasusnya seperti orang-orang gondrong seperti itu yang berambut panjang dan lain-lain, laki-laki gondrong seperti itu dan lain-lain, yang membuat stigma gitu. Jadi orang-orang berpikir bahwa, manusia cenderung berpikir bahwa orang-orang tersebut mungkin mempunyai nilai moral yang berbeda, bahkan merupakan kriminal seperti itu, lebih kerasnya lagi kriminal.
Nah, setelah itu stigma ini, oke, next slide. Nah, stigma ini adalah dasar dari tadi diskriminasi rasial mungkin di dalam budaya keseharian kita kayak gitu. Dan diskriminasi rasial adalah pembuka terhadap kejahatan yang lain, kejahatan HAM yang lain. Tadi sudah disampaikan juga oleh Bu Nanda bahwa ras adalah satu-satunya hak asasi manusia dibanding yang lain ya. Hak politik, hak sipil, hak ekonomi, dan lain-lain. Ras adalah satu-satunya yang tidak bisa kita pilih, tidak bisa kita ubah. Seperti itu. Dan ironisnya lagi, penguasa sendiri yang melakukan stigma gitu, yang berdasar pada stereotip itu sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Oke, bagaimana mungkin kembali ya refleksi buat kita sendiri sebagai mahasiswa mungkin dan masyarakat secara umum, bagaimana caranya untuk mengakhiri mungkin stereotip yang menjadi dasar dari diskriminasi. Gitu. Yang pertama, oke ini mungkin teman-teman bisa baca ya. Tapi inti yang ingin saya sampaikan adalah tadi bahwa warna kulit manusia hanya ditentukan oleh kurang dari 1 mm tebalnya di dalam tubuh manusia. Seperti itu. Jadi tidak ada seringkali terjadi ketika suatu individu melakukan tindak kriminal dan diasosiasikan kepada warna kulitnya atau diasosiasikan ke atau di badannya atau rambutnya dan lain-lain seperti itu. Jadi yang perlu kita camkan di dalam diri kita masing-masing mungkin bahwa memperluas mungkin pertemanan dan berdialog. Dan mungkin ya seperti kita hari ini seperti itu, saya sangat senang bisa sama-sama mengobrol juga mungkin dari pengalaman langsung dari Vincent seperti itu ya, gimana rasanya seperti itu, pengalaman diskriminasi yang dialami seperti itu. Padahal kita sama-sama manusia seperti itu. Tidak ada bedanya, dan konstruksi budaya stereotip ini dan stigma terutama yang menyebabkan perbedaan perilaku yang dilakukan oleh penguasa terhadap kita seperti itu. Jadi oke, next slide mungkin terakhir ya. Oke, advokasi dan pemulihan tadi mungkin Vincent juga sudah menjelaskan bahwa advokasi sudah dilakukan langsung ya oleh teman-teman mahasiswa Papua seperti itu untuk langsung mendatangi Wali Kota Malang seperti itu. Dan kita sebagai teman-teman sesama manusia setidaknya harus menyadari bahwa advokasi dan pemulihan dari trauma mungkin dari teman-teman timur yang sedang merantau di sini adalah tugas kita bersama seperti itu. Jangan sampai men-trigger kembali trauma-trauma yang sudah datang, apalagi trauma tersebut disebabkan oleh penguasa. Seperti itu. Jadi dialog yang dilakukan mungkin dan bantuan yang sudah dilakukan oleh teman-teman LBH mungkin dari Kontras dan lain-lain terhadap dari kesempitan pola pikir masing-masing manusia, karena sekali lagi stereotip itu muncul karena kesederhanaan otak manusia gitu. Jadi ingin menyederhanakan satu identitas tertentu, padahal ketika berdialog dengan orangnya langsung tidak seperti stereotip yang sudah dia pikirkan gitu. Jadi coba kita mengobrol langsung dengan orang-orang yang mungkin jika kita punya stereotip terhadap orang-orang tertentu, kita coba lakukan dialog seperti itu. Lakukan dialog dari sudut pandang manapun seperti itu untuk membuka pikiran kita tentang apa yang mereka rasakan sebetulnya, apa yang mereka alami sampai mungkin mereka mengalami trauma-trauma tertentu. Seperti itu mungkin yang ingin saya sampaikan refleksi singkatnya. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali ke Fadil ya, ke moderator. Ya, terima kasih. Baik, itu tadi penyampaian dari materi dari Kak Hanif yang sangat menginspirasi sekali. Semoga dapat memberikan pencerahan bagi kita semua. Baik, berikutnya merupakan sesi diskusi dan tanya jawab.
pada peserta dipersilahkan untuk menggunakan fitur raise hand atau menyampaikan pertanyaan dan mengetikkannya melalui kolom chat. Silakan. Baik, ada pertanyaan dari saudari Rania. Kepada pemateri dipersilahkan untuk menjawab. Silakan dari Bu Nanda. Oh, maaf, saya bacakan lebih dahulu. Jadi pertanyaannya itu adalah, terima kasih Ibu Nanda, Vincent, serta Kak Hanif atas pemaparan materinya. Mohon maaf, saya tidak bisa on-mic karena terkendala jaringan. Perkenalkan, nama saya Rania Rizkyla, saya izin saya terkait perangan dari ICRD. Tadi sempat dijelaskan bahwa eksistensi ICRD adalah pandang manusia sebagai manusia. Namun, seperti yang telah kita ketahui bahwa permasalahan serta isu diskriminasi masih sangat banyak terjadi dan bahkan cenderung disepelekan. Sehingga muncul sebuah pertanyaan terkait mengapa permasalahan terkait diskriminasi masih marak terjadi, padahal ICRD sendiri telah ditetapkan sejak tahun 1965, dan bagaimana upaya agar penerapan dari ICRD ini dapat menjadi maksimal serta efektif terutama dalam kehidupan sehari-hari, mengingat bagaimana pengalaman dari Vincent masih mendapatkan perlakuan yang kurang baik dalam kehidupan sehari-harinya. Itu pertanyaan pertama dari saudari Rania. Ini saya ya. Silakan Bu Nanda. Oke, ya baik. Terima kasih pertanyaan dari Mbak Rania sama dari Tian Rossi kayaknya juga nyambung ya pertanyaan. Intinya kita udah panjang lebar berbicara mengenai kerangka normatif begitu ya. Tapi terus gimana nih yang kemudian terhadap permasalahan-permasalahan atau kasus-kasus aktual gitu. Saya apresiasi ya kepada Vincent yang kemudian sudah mau dan berani mengungkapkan pengalaman pribadi begitu maupun pengalaman teman-temannya, perlu keberanian ya untuk mengungkapkan itu semua. Jadi saya memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Sangat disayangkan memang terhadap kasus-kasus yang tadi sudah disebutkan baik oleh Mas Al Hanif maupun Vincent begitu ya, terkait dengan upaya atau kendala mencari kos begitu, kemudian bagaimana kemudian lingkungan kampus sayangnya itu juga menghadapi kendala begitu termasuk di layanan publik. Terus bagaimana gitu ya? Itu pertanyaan yang sesungguhnya tidak mudah dijawab ya dari kerangka implementasinya. Kalau kita menggunakan berbagai macam teori efektivitas ya, bagaimana nih Bu biar agar efektif begitu kan, sebetulnya kalau kita melihat dari sisi isu hukumnya begitu, bahwa ada 3 indikator yang untuk mengukur efektivitas apakah kemudian ini bisa dihapuskan atau diminimalisir praktek-praktek ini gitu kan. Ada substansi hukumnya, tadi kita sudah berbicara mengenai banyak sekali perangkat hukumnya. Kemudian ada struktur hukumnya, aparat-aparat penegak hukumnya, dan ada budaya kultur yang tadi sudah bagus sekali disampaikan oleh Mas Al Hanif begitu ya, bagaimana kemudian stereotip itu terjadi, kemudian stigmatisasi, itu berbicara kultur hukum. Nah ini nggak bisa berdiri sendiri-sendiri. Hukumnya sudah ada, Undang-Undang 40 tahun 2008 sudah ada, tapi kita yang kurang efektif atau tidak digunakan adalah struktur dan juga kultur hukumnya. Ya, jadi saya berbicara tadi dalam banyak kasus misalnya tidak digunakan kerangka persepsi bahwa ini merupakan kasus diskriminasi ras. Ya, ini tidak digunakan dalam kerangka atau framework bahwa ini merupakan suatu kejahatan yang sistematis. Kan seperti itu. Berbicara mengenai aparat misalnya, tidak banyak kemudian yang punya kesadaran begitu ya untuk kemudian mengakui bahwa kejadian atau peristiwa hukum ini merupakan diskriminasi ras. Ya, dalam banyak sekali kasus seperti yang tadi saya sampaikan tidak menggunakan framework itu. Karena framework diskriminasi terhadap ras dan etnis itu sangat berat sanksinya. Karena dia merupakan kejahatan begitu. Jadi makanya aparat cenderung begitu ya, dan masyarakat cenderung mau menyepelekan dalam tanda petik atau menyederhanakan kasus atau peristiwa hukum itu menjadi peristiwa yang biasa. Ya, nah disitulah kemudian letak kultur hukumnya.
ya kan, bagaimana ini kemudian berbudaya begitu ya, memprihatinkan memang ketika menjadi minoritas tidak mudah memang, Vincent dan teman-teman sekalian, untuk menjadi minoritas. Jadi problematikanya itu, kalau kita lihat di struktur undang-undang kan banyak ya pembedaannya, ada diskriminasi karena membedakan, karena mengecualikan, karena melarang begitu. Nah, yang sering kasat mata tidak terlihat itu adalah yang mengutamakan. Sering kali, dan mungkin mahasiswa juga bisa merefleksikan diri ya, bagaimana kemudian pengutamaan ini tidak kelihatan, tidak kasat mata begitu, dilakukan tanpa sadar. Ya, jadi berbicara bahwa ras kita, atau dalam kasus-kasus yang aktual itu kan lebih kepada etnis ya, etnis kita itu adalah lebih unggul, itu sendiri sudah sebetulnya merupakan diskriminasi terhadap ras. Ya, bagaimana kemudian upaya untuk layanan kesehatan misalnya, atau layanan pendidikan misalnya, bahkan layanan tempat tinggal misalnya, itu tanpa sadar masyarakat juga sudah mindsetnya itu melakukan pengutamaan. Nah, pengutamaan itu sebetulnya sudah masuk elemen kejahatan, yaitu diskriminasi rasial. Itu yang tidak kita sadari. Nah, parahnya ini adalah terkait dengan kebijakan negara. Tadi Mas Al-Hanif juga sudah menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus misalnya itu kan terkait dengan pelanggarnya sendiri merupakan negara. Nah, ini gimana misalnya gitu kan, dalam kasus-kasus misalnya kasus di Surabaya saja kan begitu. Kita bagaimana mau melaporkan kepada kepolisian misalnya kalau kepolisian itu sebetulnya merupakan pelanggar ya terhadap diskriminasi etnis dan ras. Itulah sebabnya dalam kerangka berpikir penegakan hukum ini menjadi tanggung jawab bersama. Memang upaya pengawasan menjadi upaya yang paling penting untuk kita gaungkan. Ya, kalau di Undang-Undang 40 tahun 2008 ada Komnas HAM misalnya, ya kan, untuk kemudian memiliki fungsi pengawasan. Jadi tidak kemudian kita berhenti sampai di sini saja, tapi bagus tadi Al-Hanif juga menyetarakan bahwa ini persoalan yang kemudian harus digaungkan. Banyak tadi sebetulnya yang mau saya bahas mengenai tindakan afirmasi misalnya begitu ya. Oleh sebab itu mungkin karena keterbatasan waktu ya, mahasiswa bisa melihat bahwa Komnas HAM itu juga punya dokumen mengenai standar setting dan norma. Itu lebih aplikatif daripada membaca undang-undang. Di taran undang-undang ada standar norma dan setting ya, terkait dengan banyak isu, tapi termasuk salah satu isunya adalah mengenai penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Silakan di-download di websitenya Komnas HAM. Di situ terkait dengan beberapa tindakan gitu ya, ujaran kebencian, kemudian tindakan afirmasi, termasuk dalam proses pemilu begitu ya. Itu ada beberapa indikator dan juga pedoman yang bisa digunakan oleh Vincent dan teman-teman kita ketika ingin berjuang. Jadi dia lebih aplikatif dibandingkan dengan undang-undangnya. Seperti itu. Itu yang mau saya sampaikan. Nah, terakhir mungkin ini terkait dengan struktural begitu ya. Salah satu-satunya cara efektif adalah dengan menggalakkan berbagai aspek. Sekali lagi, penegakan hukum itu hanya bagian kecil saja ya daripada proses menghilangkan stigmatisasi racial discrimination ini. Perlu upaya pendidikan, perlu upaya budaya, ya, kultur hukum, dan perlu political will juga dari pemerintah. Jadi kalau teman-teman nanya, apakah pemerintah sudah bersedia dan mau 100% untuk mendukung kampanye anti diskriminasi, bisa ditanya juga ini ke wali kota misalnya. Ada nggak sih kemudian anggaran yang sudah dibentuk atau dibuat untuk kemudian melakukan advokasi ini? Ya kan? Jadi dalam beberapa diskusi saya pernah mendengar bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah getol sekali ingin melakukan eliminasi terhadap isu ini gitu ya. Tapi kita harus bertanya juga apakah memang secara political will dari mereka ada anggaran untuk itu. Kalau nggak ada anggaran kemudian untuk melanjutkan program-program untuk mengeliminir ini, ya sama saja bohong gitu ya. Artinya bohong maksudnya adalah upaya efektif untuk menghapuskan isu ini menjadi tidak efektif lagi. Ya, jadi dalam menjalankan program-program pemerintah memang harus disertai dengan anggaran. Itu mungkin yang bisa ditanyakan kepada stakeholder, terutama pemangku kebijakan, apakah memang disiapkan anggaran untuk program-program menghapuskan diskriminasi rasial. Dari saya itu sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nanda atas jawabannya.
yang dapat saya simpulkan, sebelumnya mohon maaf, ini saya ambil alih karena tadi terdapat beberapa kendala. Kemudian izinkan saya untuk menyimpulkan jawaban dari Bu Nanda atas pertanyaan Rania bahwa kita perlu untuk memaksimalkan upaya pengawasan dan juga masih belum diterapkannya framework mengenai diskriminasi tadi, maka masih banyak diskriminasi-diskriminasi yang terjadi. Selain itu, masih ada semacam kekurangan political will dari pemerintah itu sendiri. Dari Rania, sebagai penanya, bagaimana jawabannya dari Ibu Nanda? Apakah sudah cukup menjawab? Oke, sepertinya sudah cukup menjawab. Kita geser ke pertanyaan berikutnya dari Tian Rosi. Izinkan saya untuk membacakan. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman atas presentasinya. Saya Tian Rosi Salsabila izin bertanya. Nah, tadi kan disebutkan mengenai paradigma negatif. Kira-kira apa yang dilakukan oleh Vincent untuk menghilangkan paradigma negatif seperti yang telah disampaikan tadi? Untuk Vincent, boleh langsung dijawab? Ya baik, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin di sini saya menjawab pertanyaan mengenai paradigma tersebut. Mungkin di menurut atau ketika saya mendapatkan paradigma negatif kayak yang tadi saya jelaskan tersebut itu di pribadi saya itu sebagai hal yang eh, bukan biasa tapi sudah mengalami kayak macam sudah dilakukan sehingga sudah dianggap biasa, jadi saya tidak melaporkan ke pihak manapun, dan secara umum juga terutama ketika mengalami hal tersebut itu di teman-teman juga biasanya didiamkan saja, didiamkan. Jadi paradigma tersebut itu sebenarnya dituntaskan, tetapi dari teman-teman bahkan di teman-teman juga biasanya didiamkan saja, mungkin apa yang dilontarkan dari teman-teman lain atau diucapkan diucapkan itu biasanya diterima, diterima. Dan seterusnya itu mengenai paradigma itu tersebut itu di dalam pikirannya kita itu mungkin tidak bisa manusia itu tidak bisa dihilangkan ketika mungkin ketemu dengan orang baru yang mungkin kita kenal. Tetapi untuk paradigma tersebut itu eh, kembali kepada pribadi masing-masing, bahwa kesadaran pribadi itu sendiri. Jadi dia mau melanjutkan apa lontaran kayak macam seperti itu terima dengan hati, atau untuk melaporkan untuk tindak lanjuti itu kembali kepada pribadi sendiri. Dan mungkin dari saya sendiri itu seperti eh, di kayak diterima sebagaimana biasanya. Jadi tergantung orang tersebut untuk memaknai kata tersebut. Kata-kata mungkin yang kata-kata atau perlakuan tersebut itu tergantung kepada pribadi itu sendiri. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi dari saya seperti demikian. Baik, terima kasih Vincent atas jawabannya. Berarti yang dapat saya simpulkan saking seringnya ada perlakuan paradigma negatif seperti itu, sehingga kalian menormalisasi hal itu dan menjadikan hal itu semacam ya udah biasa kita terima, begitu ya Vincent? Betul, sering sehingga begitu normalisasi saja begitu. Nah, baik. Ini menjadi
suatu fakta yang cukup menyakitkan ya bagi kita yang padahal kita tidak ikut terkena diskriminasinya, tapi turut merasakan sakit hatinya karena terlalu sering terbiasa hingga mereka sampai menormalisasi hal seperti itu. Baik, untuk Tian sebagai penanya, bagaimana jawaban dari Vincent? Apakah sudah cukup menjawab? Baik, sudah sangat menjawab. Oke, untuk pertanyaan ketiga, ada Cinta Wilhelmina yang mengetikkan pertanyaannya di kolom komentar. Saya izin untuk membacakan. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Nanda, Kak Vincent, dan Kak Hanif atas pemaparannya. Sebelumnya, Bu Nanda membahas mengenai cara mengatasi diskriminasi ini melalui pendidikan, sosial, budaya, dan hukum. Akan tetapi, bagaimana bila setiap lingkup solusi tersebut masih melanggengkan diskriminasi rasial, baik secara sadar atau tidak sadar? Nah, kemudian bagaimana sebetulnya cara yang lebih komprehensif dan mendalam dalam mengatasi sekaligus memandang penghapusan diskriminasi rasial tersebut, sehingga outcome yang dipilih menjadi solusi, bukan lagi sekedar undang-undang seperti ratifikasi International Covenant lagi. Kemudian, apakah mungkin menurut Ibu dan narasumber lainnya untuk menciptakan norma baru yang dapat menciptakan imaginary community, di mana ras tidaklah dijadikan sumber stigma maupun garis batasan lagi? Terima kasih sebelumnya. Baik, mungkin Ibu Nanda dipersilakan terlebih dahulu untuk menjawab dan disusul oleh narasumber yang lain. Ya, terima kasih Cinta. Begitu. Jadi sekali lagi karena ini persoalan yang kompleks ya, persoalan yang sistematis, persoalan yang struktural, maka solusinya pun harus dilakukan secara sistematis dan struktural, melibatkan banyak disiplin ilmu, begitu ya. Jadi tidak ada satu solusi yang seperti saya katakan, penegakan hukum saja memang tidak cukup, begitu ya. Berkaitan dengan beberapa hal yang bisa dilakukan adalah satu, kita memberikan pemahaman kepada aparat. Ini yang paling penting sekali karena mereka di garis terdepan begitu untuk kemudian bisa melakukan penuntutan sebagaimana mestinya. Kalau peristiwa hukumnya adalah diskriminasi ras dan etnis, maka harus dituntut dengan menggunakan kerangka diskriminasi ras dan etnis dan bukan kerangka hukum yang lainnya, karena sekali lagi derajatnya berbeda. Jadi pemahaman aparat itu menjadi sangat penting. Kedua, yang Anda lakukan saat ini, mahasiswa, yaitu advokasi ya, melakukan kampanye. Ini nggak bisa sekali dua kali, tidak bisa satu kali dua kali. Ketika terjadi kasus diskriminasi dan ras, ini era sosmed ya, sudah era sosial media, bisa sangat kemudian kasus-kasus itu di blow up kalau memang ada political will, gitu ya, political will. Jadi mungkin kita sekarang prihatin dengan beberapa kasus itu, tetapi sekali lagi menjadi korban itu tidak semua orang merasakan. Ya, seringkali kemudian kita berteriak itu memang ketika menjadi korban. Jadi terhadap mahasiswa yang tidak kemudian menjadi korban, penting juga perannya untuk terus kemudian melakukan advokasi mengenai isu ini. Jadi apresiasi kepada dosennya juga yang memberikan ini, tapi harapannya kemudian tidak berhenti di sini, ya, tapi terus kemudian digaungkan. Bagus juga ketika nanti Anda menjadi bagian dari partisipasi di dalam pemerintahan. Bagaimanapun juga kebijakan itu sangat tergantung dari siapa yang kemudian mewakili kita sebagai wakil rakyat. Ya, jadi itu mengambil porsi yang sangat penting begitu. Dan satu-satunya cara yang bisa dilakukan mungkin mahasiswa sekarang adalah terus menguparakan. Ya, jadi terus melakukan suara, kebebasan berbicara, kebebasan berpendapat itu memang harus terus digalakkan. Ya, sekali lagi karena tidak ada batasan ya untuk melakukan stop racial discrimination begitu. Untuk hate speech misalnya ada batasannya ya. Jadi ada pembatasan terhadap kata-kata yang atau tindakan menghasut kebencian. Tapi sekali lagi melihat karakter daripada undang-undang ini itu beda. Nggak harus ada niat untuk membenci. Tidak harus ada niat sudah melakukan kekerasan. Tidak. Cukup dengan melakukan pengutamaan saja itu sudah dianggap sebagai bagian dari diskriminasi rasial. Ya, jadi sekali lagi nggak harus ada niat untuk kekerasan, niat untuk kemudian benci, enggak. Itu hebatnya daripada konvensi ini. Kalau kemudian dijalankan sebagaimana mestinya, ya. Jadi sekali lagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, pertanyaan kemudian nggak bisa dijawab dengan satu kali pertemuan begitu ya, tetapi ini memerlukan implementasi dari seluruh
stakeholder, dari seluruh aparat penegak hukum maupun dari cara-cara kerja kebudayaan dan juga pendidikan seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nanda atas jawabannya. Mungkin sebelum bertanya ke Cinta, ada narasumber lain yang ingin menambahkan, Kak Hanif? Oh iya, oke. Izin menambahkan ya, mungkin sama seperti isu-isu sosial lainnya yang membutuhkan kampanye terus-menerus ya, kampanye yang berkelanjutan. Isu diskriminasi sosial ini tidak bisa kita tidak bisa bergantung pada hanya dari kebijakan saja. Sama seperti mungkin apa yang terdekat ya. Oh iya, karena di depan saya ada tong sampah, mungkin kita bisa ibaratkan seperti isu buang sampah sembarangan kayak gitu yang ada saja orang yang membuang sampah sembarangan, tetapi yang kita lakukan kan mengupayakan terus mengarahkan untuk sampah pada tempatnya. Sama seperti diskriminasi rasial. Bahkan ini lebih parah karena diskriminasi rasial ini akan menyebabkan kejahatan-kejahatan HAM yang lebih jauh seperti itu. Maka tanggung jawab kita justru lebih besar di sini. Seperti itu untuk terus menyuarakan dan melakukan kampanye yang berkelanjutan seperti itu. Mungkin kita bisa mulai dari sini ya, mulai dari mengikuti diskusi seperti ini untuk coba membuka pikiran kita, terutama dari pengalaman-pengalaman teman-teman yang sempat mengalami diskriminasi seperti itu. Dan akhirnya kita bisa tahu perasaannya seperti apa dan kita bisa ikut menaruh hati kita juga gitu di kampanye-kampanye yang kita lakukan seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Vincent ada tambahan? Ya, mungkin dari Vincent ada tambahan atau bagaimana? Ya. Ya, ada sedikit saya ingin tambahkan. Sudah dijelaskan sama Ibu Nanda sama Kakak sudah dijelaskan tadi bagaimana rasisme, masalah diskriminasi rasial ini tidak bisa ambil keputusan atau regulasi dari kebijakan dari pemerintah saja, kita tidak tunggu, tetapi dari mahasiswa itu membangun advokasi untuk menyuarakan itu. Saya juga mendukung untuk menyuarakan, tapi namun saya ingin tambahkan itu munculnya dari kesadaran manusia itu sendiri. Jadi kesadaran manusia itu sendiri merasakan bahwa merasakan bahwa eh, adanya nilai-nilai seperti yang Ibu tadi jelaskan, ada nilai-nilai sosial, norma atau budaya yang perlu dipegang oleh manusia atau manusia itu sendiri untuk menjaga keberagaman antara warga atau masyarakat dalam negara kita itu sendiri. Mungkin dari saya seperti begitu. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Vincent. Ini mungkin masih lanjutan pertanyaan dari Cinta mengenai kalau Cinta menyebutkan itu imaginary community ya Bu. Jadi bahasanya sudahlah, tidak usah ada namanya istilah ras atau istilah-istilah kamu berasal dari mana begitu. Nah, apakah mungkin kira-kira menurut Ibu Nanda dan teman-teman narasumber lainnya, kalau misalkan pemikiran seperti itu mulai diterapkan, jadi ya memandang manusia itu sama seperti manusia lainnya, bukan berdasarkan oh dia asalnya dari sini, oh dia kepribadiannya seperti ini. Jadi kita istilahnya menyamaratakan pandangan begitu Bu, dan menghapuskan penggunaan istilah ras sebagai pembeda begitu Bu. Apakah itu dapat diterapkan Bu? Permisi Ibu Nanda. Oh ya. Ya, ya. Iya Ibu. Mungkin boleh ditanggapi atas pertanyaan yang terakhir tadi. Apakah perlu saya ulangi Bu? Sebentar. Mohon maaf, ini sambil
Ini iya iya terkait dengan imaginary community itu ya. Itu kan sebetulnya yang menjadi apa dasar daripada pembentukan ICRD sebetulnya. Ya yang tadi saya katakan bahwa itu adalah jantung dari eksistensi manusia, itu memang karena memang tidak dianggap sebagai salah satu pembeda. Bahwa karena sejarah pernah berlangsung seperti itu, maka itu sesuatu yang tidak bisa dielakkan. Apakah kemudian bisa ya kemudian dihilangkan? Itu memerlukan banyak sekali pendekatan. Ya, itu goalnya, idealnya memang seperti itu. Dan saya terhadap konsep atau idealisme seperti itu sangat setuju. Ya, karena itu sesuatu yang nggak bisa kita pilih sekali lagi ya. Tetapi untuk membayangkan ke depan itu kita perlu clear dulu di dalam masalah tataran implementasinya. Ya, sekali lagi tergantung kita berasal dari jenis pekerjaan apa, misalnya di FISIP itu memang apa namanya lebih banyak kemudian mengkaji hubungan begitu ya. Kalau saya di Fakultas Hukum mengkaji mengenai hukum itu tadi solusinya itu tidak bisa hanya satu aspek. Ini kerjaan yang sifatnya sistematis dan struktural yang melibatkan banyak pihak. Jadi seperti itu. Idealnya bagus sekali dan apakah itu bisa terwujud atau tidak memang tergantung generasi ke depan ya seperti apa, apakah memilih ya, sekali lagi kata kuncinya hari ini adalah memilih untuk terus kemudian memandang pembedaan itu sebagai pembeda khususnya ras begitu atau tidak. It really depends on the next generation. Baik. Eh, Terima kasih Bu Nanda atas jawabannya. Apakah dari narasumber lain ada tambahan atau sudah cukup? Dari saya sudah cukup. Dari Vincent, apakah terdapat elaborasi jawaban lain? Ya, dari saya juga sudah cukup. Baik. Terakhir saya ingin bertanya ke Cinta, bagaimana jawaban dari narasumber atas pertanyaannya tadi? Apa kamu jawab? Nanti ada pernah kok di sini jadi bikin kurang. Baik, terima kasih. Dikarenakan keterbatasan waktu dan sudah tidak ada lagi yang bertanya, maka saya kembalikan ke Pak. Baik, begitulah penyampaian materi dari para pemateri tadi. Semoga dapat menginspirasi dan memberikan pencerahan pada kawan-kawan. Akhir kata, karena keterbatasan waktu, marilah kita akhiri acara ini. Terima kasih pada pemateri dan kawan-kawan yang bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri acara ini dan mengisi materi. Mohon maaf jika sebagai moderator saya banyak kurang dan salahnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi sebelumnya jangan lupa dokumentasi dulu. Teman-teman biarkan untuk on cam. Oke, mungkin untuk peserta yang ada di sini bisa on cam, kemudian saya izin untuk screenshot. Oke, saya hitung. Baik, terima kasih kawan-kawan. Jika ada urusan, persilakan lift ya.